Kenapa Oten tidak mengikuti iman Yahudi walaupun Tuhannya Yahudi? Juga ya. Tuhannya Yahudi, agamanya, sembayangnya ibadahnya ke sinagog, membaca kitab Torah, kitab para nabi, disunat pada hari ke-8, tidak makan makanan yang haram. Nah, jadi itu Oten dari mana ya? Makanya saya tidak bisa menjawab tuh Bang, susah pertanyaannya. Pertanyaan susah. Kenapa Oten nggak mau ngikutin keyakinan Yahudi? Itu dia. Tuhannya beragama Yahudi, harusnya mereka ikut agama Yahudi. Karena Oten pengennya. Oke, time is running out, waktu terus berjalan. Mari kita sedikit kajian penerangan. Namanya kan, aduh tunggu bentar. Dek, ayo menyalin dulu, salin dulu itu memberikan penerangan atas kegelapan. Tunggu bentar ya, gua atur dulu. Ayo Dek, itu dulu. Oke. Halo Marmar, apa kabar? Shalom Marmar. Yahudi ini tidak ada kasih, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu karena kamu tidak paham bahasa Ibrani. Dalam teks dan konteks ayat itu dikasih ain tahat ain, ya, mata di bawah mata. Ya, ada apa di bawah kata mata ini? Ya, kalau kita memutar kata ain di balik kata-kata itu akan kita pahami. Kalau kalian belajar gamatria kan susah kan? Kalau kamu belajar gamatria, bahwa kamu akan tahu ain tahat ain, mata bukan mata ganti mata, salah. Tahat itu artinya di bawah. Ada apa di bawah kata ain atau mata? Ada kesef, duit, pergantian, retribution. Kalau kamu nggak sengaja membuat mata orang buta, maka kamu harus membiayai dia ke rumah sakit dan kamu harus membiayai kehidupan dia karena dia kehilangan mata pencariannya karena nggak bisa melihat. Itu ain tahat ain, mata ganti mata, salah. Mata di bawah mata, tahat artinya di bawah. Torah begitu manis. Itu. Makanya jangan baca terjemahan, pasti ngaco. Ya, kalian itu menuduh Yahudi tidak ada kasih, salah. Justru Tuhan kalian mau berkata kasihlah, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia, itu dari Taurat asalnya. Itu nggak mungkin orang Yahudi nggak sengaja
misalnya dia main apa ya? Misalnya dia main apa tuh yang kayak main dart itu, yang ada tajam-tajam itu, terus nggak sengaja kena mata, anaknya buta kan. Terus habis itu yang tadi lempar dart itu dibutain matanya, cek gitu. Itu orang Roma yang begitu ya. Orang Roma ketika mereka membaca kitab Taurat, ain takhat ain, mereka menyalin hukum Yahudi itu di dalam hukum mereka yang namanya lex talion. Tuh, itu hasil salah paham tentang hukum Yahudi, sama seperti kamu nih. James Bond ini. Tuh, sama seperti itu. Lex talion yang mengambil dari Torah tapi salah mengartikannya, akhirnya begitu. Ya, kalau kamu butain mata orang, matanya itu dibutain lagi gitu. How stupid, kayak begitu. Oke, sabar ya, kita kisah 50. Kemarin kita sudah buktikan lewat tekstual, tidak ada siapapun tokoh di dalam perjanjian baru ada di kitab Yesaya 52. Oke. Betul, di bawah. Takhat. Kalau bahasa Arab apa itu? Takhat tulisannya apa tuh? Aku nggak ngerti Arabik. Nanti kitab Daniel nanti, karena kitab Daniel tidak masuk kitab para nabi ya. Daniel bukan termasuk Nevi'im tapi Ketuvim, sifatnya yang adalah dianggap sebagai sastra puisi saja. Oke. Kalau bahas kitab Daniel boleh nanti, tapi kita harus konsentrasi terhadap penyesat-penyesat yang berkeliaran dari zaman ke zaman, abad berabad ya. Memutar balik terjemahan, memutarbalikkan fakta dan arti tekstual serta konteks sehingga membawa umat kepada kesasaran gitu, nyasar. Oke, Yesaya 50 sedikit sebelum Yesaya 53 ya. Ada sarapan dulu tuh Dek, ada pisang Dek. Oke. Manafu al-haharim raglai mefaser masmia shalom mefaser tov masmia Yeshua omer letsion melech eloheka, artinya melech elohaik, artinya bosin handphonenya Dek. How pleasant are the footsteps of the herald upon the mountains, announcing peace. Jadi betapa indahnya langkah kaki sang pembawa berita yang berada di atas gunung, yang mengabarkan kabar damai. Sang pembawa kabar baik itu memperdengarkan suaranya. Ya, kita lihat dulu terjemahan dari mana Dek? Jadi ini bukan Yohanes Pembaptis ya, bukan Yohanes, bukan siapa-siapa di dalam toko PP, nggak ada. Yesaya 52 ini berbicara tentang rencana keselamatan Israel dari bangsa-bangsa yang dahulu menekan mereka, Mesir, Babylon, terus apa lagi, Persia, terus Romawi saat ini. Ya, sampai saat ini bangsa-bangsa yang tadinya melihat Israel dengan rasa kebencian, dengan rasa hina ya, di waktu yang akan datang akan berbalik 180 derajat karena mereka belum pernah mendengar apa yang mereka dengar dahulu,
dan menyaksikan apa yang mereka saksikan dahulu. Dulu mereka mendengar Israel itu jahat begini, tapi di era mesianik nanti ya semua itu akan berbalik. Makanya mana Dek, cepetan Dek. sang pembawa kabar berita ini yang harus kita kan teman-teman kan senang menaruh tokoh-tokoh PB di dalam PL gitu. Jadi nah ini loh yang ada di PL nih, perjanjian baru nih, perjanjian lama nih, ternyata ini, padahal bukan. Jadi itu semua memang tugas kerjaan hayalan-hayalan kalian saja terhadap kitab kami. Harusnya ditanyakan kepada orang Yahudi yang paham kitabnya. Mana itu? Kamu makan dulu tuh, habis itu kamu salin itu Torah dapat. Kemarin kamu terusin dulu, jadi kamu bisa tahu cara bacanya antar. Sama Yesaya 52 ayat 7. Oke, bunyinya gini kalau di terjemahan kalian. 52. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita keselamatan dan berkata kepada Sion. Ini sang pembawa kabar itu akan membawa berita baik kepada Sion, pada Israel ya. Dengan kata Allahmu itu raja, Tuhanmu itu raja. Ya. Memang Tuhan itu raja semesta alam. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, siapa identitas orang yang membawa kabar berita ini? Bukan siapa-siapa yang ada dalam PB, nggak ada. Tidak ada satupun. Yesaya 52 bisa dimasukkan tokoh-tokoh yang ada di PB, nggak masuk. Ya, ini berbicara soal janji keselamatan Israel di akhir zaman nanti. Ya. Jadi kalau kita baca the sages identify the herald as a prophet Elijah. Jadi orang bijak atau para ulama ya mengidentifikasi atau mengenal orang yang membawa kabar berita itu sebagai siapa? Elia sang nabi. Data, penuh data tuh. Yesaya saja ini tuh. Yesaya. Oke. 53-nya ya. My servant, behold, my servant will succeed. He will be exalted, become high. Berapa deh kodenya? 07 ya? 2009. Oke. 13. Ayat 13-nya, sesungguhnya hambaku akan berhasil ya, dikatakan. Behold, lihatlah, my servant will be succeed. Lihatlah, hambaku akan sukses, berhasil. He will be exalted. Dia akan ditinggikan ya. And become high and exceedingly lofty. Dan dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu jelek, nggak ganteng, buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Siapa itu? Awas ada yang GR. Siapa itu? Ya. Siapa itu? Ya, aduh ada yang GR. Awas. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, begitu buruk mukanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Waduh. Kita lihat ya, Ibraninya deh.
Mantap ini beraninya. Behold, hine yaskil afdi yarum venisa pegafa meod, ya. Siapa itu hamba yang disebut hamba itu? Nah, kita lihat. Seperti banyak orang akan tercengang, ya. Tercengang tuh seperti kaget. Wah, oh, aduh, oh, gitu. Ya, tercengang tuh seperti itu, ya. Oh my God. Just as multitude were astonished over you, seperti halnya orang banyak akan tercengang oleh karena kamu, ya, dengan berkata, indeed, his appearance is too mere to a man. Dengan berkata, begitu buruk rupanya, bukan seperti anak manusia, bukan seperti manusia lagi. Tuh. Apa maksudnya? The nations of the world were astonished that Israel in the land of its dispersion was to the best, and its countenance so darkened that it appeared to be subhuman. Jadi artinya bangsa-bangsa di seluruh dunia ini akan terkejut melihat Israel di tanah mereka, ya, di tanah orang-orang bangsa-bangsa di bumi ini. Kan orang Israel dibuang ke seluruh bangsa-bangsa, ada di bangsa-bangsa mana-mana dia. Orang Yahudi ada di mana-mana, ya. Jadi tempat orang-orang Yahudi itu di pembuangan, orang-orang atau bangsa-bangsa di luar Yahudi ini nanti akan kaget, tercengang, ya. Yang tadinya, ya, mereka itu kelihatan kusam, ya, kelam, ya, penampilannya nggak ya, kusam, kelam, begitu dark, ya, so dark that it appearing, saking gelapnya, tampaknya itu saking gelapnya itu tidak seperti manusia. Itu menurut Rashi, ya. Jadi ini berbicara soal Israel, bukan berbicara soal Tuhan abad pertama, nggak ada. Ini menurut ulama kami, ya. Jadi the nations of the world were astonished. Jadi bangsa-bangsa di luar Yahudi akan terkejut melihat Israel di tanah mereka, di mana orang Yahudi dibuang. Was so the best, and its countenance so darkened. Melihat orang Yahudi, ya, begitu hina dan penampilannya itu tidak dianggap, dan penampilannya kelihatan seperti kelam, ya, bukan seperti anak manusia menurut Rashi. Pendapat alternatif, komentar alternatif, the switch from third person, jadi perpindahan gramatikal dari bentuk orang ketiga dengan kata he kan bentuk orang ketiga, ya, dia. He will be exalted, dia akan ditinggikan. Jadi dari kata orang ketiga berpindah menjadi kata ganti orang kedua dengan kata astonished over you. Ya, jadi ada kata he, dia, kata ganti orang ketiga berubah menjadi kata ganti orang kedua dengan kata astonished over you, akan terkejut melihatmu. Jadi ini dia ini di sini merujuk kepada Israel, kata gantinya he, kata ganti orang ketiga, dan berubah ketika ayatnya mereka akan terkejut melihatmu. Siapa Israel juga? Indicates that you refer to someone else. Hal itu merujuk kepada kamu mengarahkan itu kepada orang lain. Dan the non-Jewish nation itu adalah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Mereka akan kaget melihat status orang Yahudi di akhir zaman nanti, ya. In the Messianic times, di era Messianic nanti, Israel will be exalted and multitude will be astonished. Orang Israel itu akan ditinggikan dan banyak bangsa-bangsa akan terkejut.
yang sebelumnya menganggap rendah, menganggap remeh, menghina serta menekan, akhirnya mereka terkejut ketika mereka melihat kemunculan Israel itu dalam bentuk yang baru, ya, akan dimuliakan. Jadi tidak akan sama seperti yang mereka lihat dulu, yang menampilnya bukan seperti anak manusia. Jadi ini berbicara bukan soal Yesus sama sekali, ya, menurut Abarbanel, ya. Much as Israel appearance had been considered. Nah, seperti seringkali digambarkan dalam kitab Yesaya, penampilan atau penampilan orang Israel itu di pembuangan itu dianggap bukan seperti manusia, ya. Much as Israel's appearance had been considered to be a man. Jadi penampilan orang Yahudi di pembuangan bukan seperti anak manusia, ya. Karena dia begitu terhina, begitu dekil, jorok, ya, pada waktu itu, ya, karena kan namanya ditekan, ya, di zaman siapa itu, kita lihat di zaman Roma, orang Yahudi itu tertekan, guys, ya. Nah, itu yang ditembak-tembak itu masih apa tuh? Sama Hitler. Baru ayat 15. Jadi nggak ada Yesus, ya, ini completely nggak ada Yesus, ya, ayat 15, ya. Terus yang ke ayat 15, Ken Yaze Goim Rabim Alaf Yik Petsu Malakim Pihem Ki Amar Lo Supar Lahem Ra'u Fa Asher Lo Shamu Tid Bonenu. Artinya, ya, so will the many nations exclaim, demikianlah ia akan membuat tercengang atau terkaget-kaget banyak bangsa. Raja-raja akan mengatuk mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak pernah mereka dengar akan mereka pahami. Nah, jadi yang dahulu ini merujuk kepada Israel, ya, karena Israel itu di dalam kitab Yesaya disebut di dalam bentuk jamak dan tunggal. Engkaulah hambaku Israel. Kita lihat, ya. Semua yang di dalam kitab Yesaya itu disebut hambaku itu Israel, kan dikatakan hambaku engkau Israel, hambaku engkau Yakub, aku yang memilihmu wahai Israel, hambaku yang setia, ya. Jadi yang jamaknya gini, Israel dijadikan jamak gini, engkaulah saksi-saksiku, jamak, wahai Israel. Jadi kalau Israel itu dikatakan hanya jamak saja, itu saksi-saksi banyak. Jadi di dalam pola pikir Nabi Yesaya yang kami pahami, ya, sejauh yang kami pahami, dia menggambarkan Israel sebagai bentuk jamak, kadang-kadang jamak, kadang-kadang tunggal, begitu, ya. Jadi di sini bangsa-bangsa akan tercengang kaget, ya, melihat dia Israel itu, ya. Maksudnya apa? So will the many nations exclaim. Demikianlah ia akan membuat kaget para bangsa-bangsa. Artinya apa? Maksudnya, dan translation follow Radax. Penerjemahannya ini kita mengikuti Radax, ya. Who understand that the nations will be astonished, yang dipahami sebagai bahwasanya bangsa-bangsa akan terkaget-kaget at the new revealed greatness, atas kemunculan baru dari orang-orang Israel, such as they had once been astonished at its earliest degradation. Sama halnya ketika mereka, bangsa-bangsa itu juga kaget ketika melihat orang Israel jatuh dari kemuliaannya, ya. Kita lihat, wahai bangsa yang dahulu diberkati, kenapa engkau jadi begini sekarang, kayak gitu kan. Nah, mereka kaget itu. Jadi sama seperti itu. Ketika mereka melihat status orang Yahudi, orang Israel di waktu yang akan datang akan ditinggikan, sama halnya waktu mereka juga direndahkan, ya. Alternatively, pendapat alternatif ialah, so he will offer power to many nations
maka dia akan berkuasa atas segala bangsa-bangsa. Who disperse them, yang menekan atau yang menjajah mereka. Kita lihat Mesir habis, ya, habis Mesir, nggak ada lagi orang Mesir sekarang yang asli, nggak ada. Terus siapa lagi? Persia udah nggak ada lagi. Siapa lagi? Orang Yunani udah nggak ada lagi orang Yunani yang asli. Orang Romawi udah nggak ada lagi orang Romawi yang asli. Hilang, mereka hancur, hilang. Alternatively, ya, pendapat alternatif, maka dia akan berkuasa atas bangsa-bangsa yang menekan dia. Nah, yang cari gara-gara dengan dia, yang membuat mereka sengsara. As lowly and debased as Israel appeared at the time of this dispersion, sebegitu rendahnya dan hinanya orang Israel pada waktu di pembuangan. So the time will come, maka waktunya akan datang, when it will be avenged. Dalam waktu yang akan datang nanti bahwasanya akan dibalaskan, dia akan membalas semua orang-orang yang mempersekusinya, ya, akan dihukum menurut Ibn Ezra. Maharikara agrees. Maharikara setuju dengan terjemahan Yad Fazeh, ya, yang diterjemahkan sebagai Syamu di dalam ayat sebelumnya secara berbeda. According to him, menurut dia, just as the nations made Israel desolate, sama halnya seperti bangsa-bangsa dahulu, ya, seperti bangsa-bangsa membuat orang Israel itu tanahnya menjadi kosong, ya, atau syama, ya. So the time will come, maka akan datang waktunya ketika mereka akan mengalahkan musuh-musuhnya, and they will become isolated, maka bangsa-bangsa yang menekan Israel, yang jahat terhadap Israel, mereka akan tidak berpenghuni. Itu. Pendapat alternatif lagi ada dari Targum Abarbanel, ya. So shall Israel disperse the many nations. So shall Israel disperse. Oke. Terus alaf ifetsu malakim pihem, artinya bangsa-bangsa akan menutup mulut mereka. Akan begitu bangsa-bangsa. King will shut their mouths in amazement. Jadi raja-raja akan menutup mulut mereka di dalam ketakjubannya. Oh my God, gitu ya. Seperti itulah. Maksudnya apa? Oleh karena Israel, the non-Jews rulers, penguasa-penguasa yang bukan Yahudi, will be astonished, akan terkagum-kagum, terkaget-kaget at the unpredicted honor, atas kehormatan yang tidak pernah diperkirakan, ya, tidak pernah dipikirkan oleh mereka, accorded Israel, sampai atau merubah status orang Israel. For they never imagined such salvation, karena mereka tidak pernah melihat atau mengetahui atau membayangkan keselamatan yang seperti itu yang dilakukan Tuhan kepada Bani Israel di akhir zaman nanti. Menurut Ibn Ezra. Selesai 53. Who will believe that what we have heard? Jadi siapa yang akan mendengar berita yang ini kan mantap ini. Jadi ini yang ngomong ini siapa, ya? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Jadi ini yang berbicara ini raja-raja dan penguasa-penguasa dari bangsa-bangsa lain. Ya, masih nyambung dengan 52 tadi kan. Pada 52 dikatakan raja-raja akan menutup mulutnya, kaget, ya. Bangsa-bangsa akan kaget melihat perubahan status Israel yang tadinya hina, ya, tadinya direndahkan, akan ditinggikan di waktu yang akan datang nanti. Jadi ayat 1, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Yang ngomong siapa? Raja-raja dari bangsa-bangsa lain.
atau penguasa-penguasa, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, oke. Itu artinya apa ya? Isaiah continue his prophecy of chapter 52 describing the surprise of the nation when they see how Israel will be exalted in the end of days. Jadi Yesaya melanjutkan nubuatannya di dalam Yesaya 52 tadi, menggambarkan rasa kaget daripada bangsa-bangsa ketika mereka melihat bagaimana Israel akan ditinggikan di akhir zaman nanti. The final third of the chapter began to describe the erection of Israel emerged from exile. Akhir daripada ayat daripada pasal 52 ya, yang 3 ayat terakhir itu dari pasal 52 itu dimulai dengan menggambarkan reaksi atas kemunculan Israel dari pembuangannya, atas kembalinya Israel dari tanah pembuangannya. Now Isaiah will contrast the nations. Sekarang Yesaya akan membandingkan antara bangsa-bangsa yang dahulunya mencemooh, menghina dengan sikap yang begitu jahat ya, toward Jew, kepada orang Yahudi, and how they understood Israel falls from eminence to exile, dan akhirnya mereka memahami bagaimana kejatuhan Israel dari statusnya yang dimuliakan kepada status jadi dibuang ya. With their new realization, dengan cara berpikir yang baru yang mereka sadari tentang kemuliaan Israel yang sesungguhnya akan kembali. Kita tahu orang Yahudi itu, orang Israel itu memang diberikan nikmat kemuliaan dari bangsa-bangsa lain. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, nanti orang Israel sekarang dulu dibuang 3 kali sampai sekarang masih dalam pembuangan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena kesalahan. Kalau kamu salah, berdosa secara masif ya, maka kamu akan dibuang. Memang benar, selalu dibuang berkali-kali. Nah, pembuangan itu oleh karena dosa-dosa. Nah, setelah sakit menderita ya, sakit menderita di pembuangan, dihina, diejek, disiksa, bahkan dibun-bun, itu adalah penebusan dosa daripada bangsa Israel. Menebus dosanya dengan apa? Penderitaan, dengan sakit penyakit. Tuh. Jadi konsep di dalam Judaism, sakit penyakit itu juga menggugurkan dosa, membersihkan kita dari dosa. Ini yang terjadi, ya. Oke, ayat 1. Ini emim kecil banget ini, sedikit. Ayat 1. Mi ha emim lishmuatenu uzerwa Hashem almi niklatah. Ya, artinya Dek sini Dek. Artinya siapa yang akan percaya akan berita yang kami bawa ya. Siapa yang akan percaya? Ini raja daripada bangsa-bangsa ya. Buka langsung ini. Itunya Alkitab mereka. Oke. Ada udah salin tidur belum? Gak boleh gitu loh, Pak. Ntar kalau dikasih tugas mesti dikerjain. Samuel. Yesaya 50. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Nah, ini ngomong bangsa-bangsa, penguasa-penguasa ya di akhir zaman nanti, atau raja-raja di akhir zaman nanti. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapa tangan Tuhan dinyatakan? Nah, itu maksudnya apa pemahamannya di situ ya. Miha emim lismiyatenu ya.
Who will believe what we have heard? Siapakah yang akan percaya akan berita yang kami dengar? The nations will say to one another, bangsa-bangsa akan berkata kepada satu dengan yang lainnya, kepada teman-temannya, kepada bangsa lainnya lah. That had they heard from others, apa yang telah mereka dengar dahulu, such as the prophets, sama halnya seperti yang ditulis dalam kitab Nabi ini. What they now see with their own eyes, they never could have believed that it was possible. Jadi ya, bangsa-bangsa ini ngomong satu dengan yang lainnya, hal yang dahulu mereka ketahui ya, itu kok berbeda dengan hal yang mereka lihat di waktu yang akan datang gitu. Ya, kenyataannya they never could have believed. Mereka sangat tidak percaya akan apa yang tidak mungkin Israel itu kayak begini ya, kembali ke tanahnya, terus ada kedamaian situ, terus Mesiasnya nongol gitu kan. Wah, nggak mungkin ini, nggak, dulu kita nggak pernah tahu, dulu kok beda ya. Thus this verse is reiteration. Jadi sebab itu ayat ini merujuk kepada Yesaya 52 ayat 15 juga ya. Tadi 52 ayat 15 tadi kan ayat 15. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Kaget bangsa-bangsa itu melihat Israel. Raja-raja akan mengatur mulutnya dan melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka dahulu akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Jadi raja-raja, penguasa-penguasa di akhir zaman nanti akan kaget melihat status Israel nanti ya. Itu sama ya. The next few verses continue the theme of 52 and 52 verse 13 and 15. Jadi beberapa ayat setelahnya ini akan berlanjut, temanya berlanjut. Temanya soal apa? Soal Israel, bukan soal orang lain, nggak ada ya. Jadi ini berlanjut ke yang lainnya. Oke. Terus for whom has the arm, ya, for whom has the arm, kepada siapakah dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Nah, yaitu ya, for whom was the arm of Hashem been revealed, ya, pada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan. Upon whom he was the power of God's mighty over ever been revealed. Kepada siapa pada siapakah kekuatan tangan Tuhan ditunjukkan, with such grandeur, dengan kemuliaan yang begitu dahsyatnya ya. Alternatively itu maksudnya. Pendapat alternatif begini, look upon whom the arm of Hashem has been revealed. Lihat kepada siapakah kekuasaan tangan Tuhan pernah ditunjukkan. Can you believe that God's power should be revealed for such lowly people? Maka bangsa-bangsa akan bilang ini, nggak mungkin ya. Bisakah kalian percayai bahwa kekuatan tangan Tuhan ini dinyatakan kepada bangsa yang rendah ini, Israel? Nggak mungkin tuh, kata bangsa-bangsa ya. Kaget mereka, nggak mungkin ini. Masa kekuasaan tangan Tuhan yang melepaskan Israel yang kita pernah tidak anggap, menurut Radak dan Abar Banel. Ayat 2, formerly he grew like a sapling. Ayat 2, seperti taruk tunas ya, dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Jadi ini sama seperti ayat 52 tadi ya. Tidak tampan, jelek. Ia tidak tampan dan semarak rupanya pun tidak sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh dengan penyakit dan yang menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita ia pun tidak masuk hitungan. Lihat ya,
kepada siapa tuh? Wih gile. Ada yang GR nih. Ada yang GR nih. Ayat 2 ya. Oh ya, ini kata ayat 2-nya. Feya'al kayonek ini seperti tunas ya. Levanaf Veka Shores Me'eret Siyah ya, Lo To'ar ya, jadi lihat di sini artinya maksudnya dahulu ya, formerly ya, ini ada kata dahulu nih, formerly dahulu dia tumbuh seperti tunas. Maksudnya apa? Before the redemption, sebelum penebusan akhir, sebelum penebusan Israel ya, dari before the redemption raises Israel to its new sebelum penebusan Israel ke status kemuliaannya yang baru, the nations will regard it contempt. Bangsa-bangsa akan menganggap hal ini mustahil ya, gak bener gitu. Then the nation will be shocked to see, maka kemudian bangsa-bangsa akan kaget melihat that their lowly victim, bahwasanya korban mereka yang hina ini has been become like a lowly sapling, setelah menjadi sama seperti taruk yang tunas. Kan tunas itu dari kecil ya, kecil, nggak dianggap kecil sekali tunas itu dari akar ya. Lowly spelling dianggap seperti tunas yang rendah, growing into the mighty tree, dan dari tunas yang rendah yang kecil itu, tunas yang kecil kok tiba-tiba menjadi pohon yang besar. Wow, ini bangsa-bangsa nggak percaya ya, itu menurut Rashi. Ini adalah sebuah metafora ya, tentang tunas muda, itu metafora. For Israel miraculous ascension from the land of dispersion, itu metaforik tentang secara ajaibnya orang Israel itu dikumpulkan dari tanah-tanah di mana mereka terbuang. Pendapat alternatif, it refer to the holy generation, itu merujuk kepada generasi yang kudus, that will flourish in the land, yang akan bersemi, bertumbuh di tanah itu, menurut Targum, di tanah Israel ya. Thus according to the Targum, oleh sebab itu menurut Targum, the righteous will flourish like a beautiful trees, orang-orang yang benar akan bertumbuh seperti pohon-pohon yang indah, and produce holy offspring, dan menghasilkan keturunan-keturunan yang kudus di tanah Israel. Their appearance will be holy, penampilan mereka akan kelihatan kudus, not profane, tidak kotor, and all who see them will marvel, dan siapa saja yang melihat Israel akan terkagum-kagum di akhir zaman nanti ya. Terus wow dong, we saw him, kita melihatnya tapi tidak masuk hitungan ya. Mana lihat sini, mana? Nah ini dia, kita melihatnya. Jadi nggak ada Yesusnya ya, guys, nggak ada Yesusnya nih. Ditaruh di mana Yesusnya? Dia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Ya, ya. Itu maksudnya apa? Formally, ya. Sebelumnya, when we saw him, ketika kita melihat Israel ini, he was so ugly, dia begitu jelek, and strange look, mukanya itu kelihatan jelek dan aneh ya. Makanya ada tuh para komikus yang antisemit itu sering menggambarkan orang Yahudi dengan hidung yang kayak nenek sihir tuh. Hidungnya orang Yahudi kan kelihatan hidungnya mancung ya, jadi digambarin dengan jelek, hidung mancung gitu, seret, pakai topi hitam, baju hitam, hidungnya mancung gitu, kayak nenek sihir gitu. Itu gitu ya, lihat penampilannya dia he was so ugly, dia orang Yahudi itu sangat jelek, pada waktu dianggap sangat jelek, dan mukanya itu aneh dilihat ya, menurut Radak. If we couldn't possible desire him, bahkan kita tidak sama sekali menginginkan dia, menurut Rashi. But now, tapi sekarang, he has flourished, dia telah bertumbuh, telah bersemi ya, itu dia.
Terus ayat 3, jadi ini merujuk kepada Israel guys, astaga, bukan kepada yang lain-lain ya. Ayat ketiga, habis ini ayat kelima kita udah nyambung ke besok. Ayat ketiga, Akhir haus. ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, siapa itu? Hah? Waduh, siapa tuh? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Hah? Waduh. Siapa itu? Kita lihat. Apa kata ulama? He was despised. Dia dihina orang dan dijauhi orang. Ya, a man of pains, seseorang yang biasa dengan penderitaan dan biasa menanggung kesakitan. Yesus nggak biasa menanggung sakit, orang dari kecil dia nggak sakit. Ini kan berbicara tentang ini udah biasa dia menanggung kesakitan. Yesus nggak biasa, orang baru sekali dihajar begitu, dia nggak pernah merasakan kesakitan dari kecil. Ya, mulai dari kecil kan, dari seperti tunas dari kecil itu, ya kayak begitu. Ya, kita terusin. The pains and illness, ya, penderitaan dan rasa sakit are the trials and tribulation, merupakan metode Tuhan untuk menguji dan untuk membayar kesalahan. Dengan cara apa? Dengan cara pembuangan. Menderita dalam pembuangan, itu cara. Ya. Penyakit dan penderitaan adalah ujian dan juga trials and tribulation, ya, ujian dan apa ya, aku lagi cari kata adalah merupakan ujian-ujian dan ujian dan coba aku cari dulu, mesti pas nih terjemahannya, jadi nggak ngaco pahamnya.